Tiffany. So today kita bakalan interview. Basically the topic is about eksplorasi preferensi Gen Z terhadap produk streetwear lokal and produk KW. Jadi sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita kenalan satu sama lain dulu ya. Jadi mungkin dari nama, terus dari kuliah di mana, habis itu jurusan apa, semester berapa. Kayak aku Wilbert, di sini aku dari Fashion Business Lasalle College Jakarta. Di sini aku saat ini semester 3. Terus mungkin kalau hobi atau aktivitas yang saat ini dijalani itu kerja, kuliah, habis itu suka olahraga juga, mungkin kayak nge-gym atau kayak hiking gitu-gitu. Next. Hey guys, aku Saras. Aku kuliah di Lasalle College Jakarta juga semester 3 sama kayak Robert. Majornya di graphic design. Kesibukannya belajar sama freelance aja sih. Aku ada project kayak lebih ke komunitas seni gitu sih. That's it. Hi guys, aku Natasha. I'm currently studying di UTSCP. Terus I'm taking business law, business analytics, sama finance. Terus my hobby atau kesibukan sekarang I'm just studying sih. Halo, nama saya Karita. Saya sekolah di Lasalle College Jakarta juga. Saat ini saya terbenam di jurusan Fashion Design. Kebetulan kesibukan sekarang ya desain. Halo teman-teman, aku Akbar. Aku dari Lasalle College Jakarta, jurusan Fashion Design. Kesibukan kuliah sama magang di sini. Next. Halo, salam kenal, aku Mabel dari Binus Alam Sutra. I'm majoring in BKV. Kesibukan sekarang apa ya? Revisi kali ya? Oh, Revisi, yes. lagi skripsi ya? Udah selesai. Oh, ya, Iya, jadi lagi post sidang. Semangat Mabel. Semangat. Hai guys. It's okay. Aku juga agak nervous. I'm Kika. Hmm. Aku kuliah di ITB. I'm majoring in aerospace engineer, so it's very different from everyone who I feel left out. But sibukannya sekarang, and I'm also like skripsian, tapi belum sih. My kesibukan is skripsian, sometimes golf, sometimes meeting friends. Semangat Ika. You. Aku Ula, aku baru lulus SMA, tapi I'm going in Esmos Fashion Design. Oh yes. Ya. I know your style. Thank you. Aku mau masuk September nanti sih. Oh my god. Di situ fashion design juga. Fashion design ya. Oh, keren banget nih. Kesibukan aku cuma having fun with my free time. Yeah. Yeah. This is my sister. Yeah, we're sisters by the way. Terus kenal. Dari TK. Dari kakak ya. Temenan gila. Dari TK. Wow. Wow. Keren. Oke, jadi aku mau nanya dulu nih soal about streetwear, fashion streetwear di Indonesia. Kalian tuh tahu nggak sih about kayak streetwear di Indonesia itu? Kalau dari kamu? Jujur, Ngikutin nggak nggak ngikutin perkembangannya? sih. Ya paling ngeliat di IG, cuma sebatas ngeliat aja. Cuma kalau ngikutin sampai in-depth banget itu sih. Enggak ya. Kalau dari Natasha sendiri? Enggak juga sih. Enggak, bukan stylenya ya atau? No. Dari Karita? Kalau dari aku? Aku sih mungkin lihat di Instagram di amati itu aja sih, kayak interview yang lainnya gitu. Cuman nggak yang ngikutin banget sampai jadi pakaian sehari-hari. Berarti nggak dijadiin lifestyle, cuma masih ngikutin. Kalau Personally aku juga udah dijadiin lifestyle, tapi ya sebatas ya following up trends yang lewat aja di social media gitu. Cuman ya, I think it's pretty cool fashion style. It's comfortable. kalau kita gimana? Kalau aku juga nggak ngikutin and nggak adapt that lifestyle, cuman kadang suka ngeliat kalau kayak di bazar-bazar atau misalnya in apa sih kayak curated shops yang Atau pop up store gitu ya? iya, atau kayak di Bandung kan banyak shop-shop yang isinya tuh semua brand gitu. Iya. Biasa I see it there and it's very nice. It looks kayak bagus gitu for locals. Yes. Kalau streetwear, I think I've seen a lot. I've seen a lot on like social media and people these days juga. And I think streetwear, a lot of it is like kayak inspired by and impacted by music
lot of it, yeah. Like by artists like juga. Yeah, a lot of it. Especially like these days. Yes. Have you seen like those videos of that Blok M? Kayak anak-anak fashion streetwear and like this interview orang fashion industry. Oke, jadi kalau buat kalian nih guys, kira-kira nih kalian tuh lebih suka streetwear atau mungkin kalian tuh lebih suka style sendiri atau kayak ada style masih yang kalian suka dibanding streetwear? Aku obviously ya udah yang sesuatu yang comfy dan ada aja, jadi kayak nggak ikutin any trend sih. Kamu ada nge-label nggak sih misalnya kayak clean girl? No. Karena I don't know, kayak kesibukanku kan tadi belajar gitu ya, jadi kayak I don't really focus on my fashion, tapi kayak rapi and comfortable. Dan enak dilihat Iya. aja gitu. Kalau fashion sendiri? Kalau my personal preference, I suka yang kayak Brandy Melville, Subdued, gitu-gitu sih. That's it. Yeah. Kalau buat band, Kalau aku tuh lebih suka style bukan yang kayak dari Ghibli. that's it. Oke, kalau buat Akbar mungkin? Mungkin kalau aku sih personal style sih yang penting nyaman gitu. Cuman mungkin kayak rada-rada workwear gitu ya. Iya. Cuma mungkin kayak cargo pants gitu sih. Abel gimana Abel? Kalau aku tuh sebenarnya dibilang ada specific fashion style yang aku suka pakai, like my preference nggak ada. Cuman it's like centered around pieces yang aku suka at that time gitu, like the trend at that time. So it's not like pinpointed into one. Versatil banget. Gitu. Kayak gimana gitu? Juga lucu. Stylenya. Dan orangnya. Ya orangnya juga kok. Kalau aku jujur kayak I have a phase of streetwear. You do. I did, yeah. You do. Tapi it was never my identity. Jadi I feel like apalagi sekarang itu aku jauh lebih versatile juga. I try to express myself through fashion in like very different ways. Jadi belum nemu, sebenarnya lagi nyari sih my specific style kayak gitu. Dia lagi exploring. Jadi masih ekspor mencari jati diri ya. Totally. Oh too much ya. Tahu lagi gimana? Kalau aku, I think these days there's so much micro trends and there's so much like kayak people put a label on every style, everything. Tapi at the end of the day, I think you should just wear whatever makes you feel good. Like I personally do that, and I just be your authentic self aja. Thank you. Kalau buat aku sih, aku juga belum nemuin sih style yang di aku tuh apa. Kadang suka ganti-ganti. Kadang aku orang ekspresif banget, colorful banget. Terus kadang di mana tiba-tiba ada mood kayak mau one tone aja. Misalnya kayak today full black. Tapi kadang kayak ada juga yang kayak mau warna biru, pink, apa gitu. Oke, so tadi cuma buat opening question. Now kita masuk ke main question ya. So yang first, jadi saat kita beli produk streetwear itu apa sih yang bakalan kalian pertimbangin kira-kira kalau kalian beli produk streetwear? Yang pertama tuh ada kualitas. Yang kedua ada experience kalian ketika membeli, mungkin kayak dilayaninnya jutek atau gimana. Terus yang ketiga itu kayak apakah kalian akan beli produk streetwear yang KW? Mungkin kayak kalian tahu ada Supreme yang KW atau gimana gitu kan. Kalian tuh lebih pilih yang mana? Kita dari sini dulu mungkin, dari Ula. Nanti dari situ. Maaf banget, aku tadi agak bengong. Oh. Boleh pulang. Gak apa-apa. It's okay. Emang ini dibawa santai aja, guys. Ini boleh. Aku tadi kira aku terakhir. Guys, kalau mau makan boleh banget loh. Mau minum juga boleh banget. Jadi nih, Iya. kalau kita beli, nggak apa-apa, guys. Percaya. Cuma ini harus santai aja, santai. Ya, inilah yang aku tunggu gitu kan, kayak ada yang bikin. Icebreaker. Ah ya, oke. Jadi kalau kita, misalkan kalau kamu mau beli produk streetwear gitu kan, kayak kayak kamu tuh perhatiin apanya sih? Yang pertama tuh kayak the originality and the quality. Terus yang kedua itu ada experience kamu ketika membeli, apakah dilayaninnya jutek atau gimana. Terus yang ketiga itu kayak
apakah kamu akan lebih memilih beli produk KW atau asli gitu? I think the first one, the originality and quality, because I think kayak these days brands tuh so easy to copy. Iya. Kayak copy dari like a big brand or just like ngikutin sekarang lagi like Lagi trending trending. or whatever it is. Jadi originality means a lot for like a brand these days and like quality-nya. Quality also. And, like, pokoknya if I think a piece looks good, like looks very authentic dan kayak brand itu kayak it's like jadi signature gitu, I like it more rather And you than would buy it. yeah, rather than brands yang lebih ngikutin just what's going on Iya. like in fashion world these days. Aku gerisin sama Ola sih, karena kayak industri itu banyak banget brand yang suka nge-copy. Iya. Jadi kayak akan lebih milih originality-nya and the quality sih. Karena buat nge-copy itu banyak banget dan gampang banget. Apalagi sekarang udah ada AI ya guys. Kalau kita sendiri, Aku juga sama sih, pasti originality. Karena kayak yang brands easy to copy itu kadang it's just tacky. Ada tas yang misalnya kayak tas, terus dia punya leather print yang X-cross gitu, kayak kelihatan banget tuh Bottega KW gitu kan, right? ya, Karena some brands have their own unique identity, jadi nggak, kalau misalnya rip off gitu tuh terlalu kelihatan, jadi it shows kayak ini KW gitu. iya iya itu obvious gitu. Tapi kalau yang soal experience lagi beli streetwear, especially local, kayak I just remember nih, I went to a store once, tau Ratai Pride nggak? Oh nggak tahu nih. Teman-teman ada yang tahu mungkin? Ya pokoknya it's like kind of a streetwear, I guess local brand. Iya. Terus pas kesana beli itu, I think the experience was pretty good. Jadi kayak dapet stickers, freebies gitu. Wah. You know, it's like nice kalau packagingnya bagus. Bahkan pernah beli online juga, and like the packaging is really nice. Ada stickers dan stickers tuh I forgot like patches gitu juga ada. Jadi I think that's like a nice apa ya experience. Yes, and how they treat you is also good. Gitu. Jadi kayak they sell their own authenticity gitu. That's nice. So KW is like No. You know, yeah. Iya iya ngerti sih. Tapi kan kayak banyak beberapa yang kayak mau kelihatan punya uang akhirnya Oh. mereka beli KW atau enggak kayak banyak enong yang bitches gitu kan. kalau itu enggak sih. Kalau itu enggak sih. Kecuali kayak kecuali kayak you buy just it and you didn't know itu KW, tapi pas beli tuh kualitasnya bagus. Iya sih Kalau kan. KW, I rather you own it up in KW. Yes, That's bener. better. Kayak Kayak pakai apa ya? Pakai Gucci yang kayak Gucci itu juga apa? Iya. Apa banget? Ada Apa Gucci banget? gitu Iya, kan. Gucci itu apa banget? Iya. Menurut aku tuh way better. Like Iya. own it up. Kayak I'm wearing a Birkin. Oh, right. Oh iya, temenku juga sekarang banyak yang pakai Jelly Birkin. Birkin kalau itu kan iya. That's Lagi way trending banget. better. So, did I saying this because our mom bought a Miu Miu glasses once dari Just Tip, tapi itu kan KW. Oh, And we're like, we're own it, we're using it like this is Miu Miu. But you aduh bawin. Kenapa? Kalau pas beli tuh you didn't know it's fake gitu. I think my mom tuh kayak Miu tapi nggak tahu juga gitu karena harganya murah. Tapi I don't know. Oh. Tapi ya gitu. Oke baik lah. Seperti itu. Mabel. Ngomong lagi dong keseruan dengan. Ya dong, Mabel dong. Aku ini deh, experience beli streetwear kali ya. Mungkin salah satu contoh itu bisa di Bootstrap, nggak sih? Oh, iya. Bootstrap kan. Bootstrap itu banyak banget. I think all of them tuh local brand and they're mostly streetwear, you could say. Tapi sekarang udah, nggak sih, sekarang udah develop banget. Ya, fun sih. Kayak, iya, I mean, kelihatan gitu loh, in every section different brands, mereka kayak there's a variety going on even though it's like one streetwear style. And itu kayak personally I don't wear them, but kayak skimming through them tuh kayak it's fun. Oh, tapi pernah nggak sih kayak dapat experience dijutekin atau Gimana di Bootstrap? Gak pernah sih. Gak pernah ya? Gak pernah, cuman emang kayaknya tuh mereka tuh lebih willing. I mean, aku gak pernah experience this langsung ya. Oke, berdasarkan ngeliat langsung gitu. Kadang tuh mereka tuh lebih suka ngelayanin yang stylenya tuh mirip-mirip keseluruhan Bootstrap ya gitu loh, dibanding yang agak beda. Oh my god, I'm so sorry, no shade. So sorry. Oke. Kalau buat Akbar
said okay, Bootstrap itu sih aku nggak pernah ya. Aku mungkin yang paling dekat di rumah aku itu ada distro. Aku sih consider distro itu sebagai standar juga ya, karena dulu zaman aku dekatnya itu sama distro, grow up sama distro, jadi ya belinya di distro. Ya, karena si distro itu juga ada street style dari atas juga sih, jadi kadang-kadang mereka masukin item-item kayak rada-rada skena gitu. Iya. Nah, gitu si distro ada itu sih, ada distro kebanggaan aku di dekat rumah, ada namanya Northern RD. Ini soalnya juga aku beli sih. Oh, dari situ. Iya, soalnya dari Karawang. Selamat datang. Nanti bagi dia. Iya, apa-apa. Kalau masalah ditekin sama orang sana sih di distro sih jarang ya ada kayak orang keliling terus ada yang bisa dibantu kan itu Oh, kan iya. jarang Berarti sih. helpful ya. Ya, aku malah lebih suka kalau belanja ya gak usah rese kan gitu. Iya. Ntar aja Karena sendiri. risih nggak sih diikutin Iya, ya? iya, iya. Nah, Aku juga tipikalnya kadang risih kalau diikutin terus sama SPG, karena kita nggak bebas mau lihat harganya Iya. mungkin. Iya kan? Takut ketahuan kayak diskon nggak ya? kalau di situ gitu nggak pernah sih. Kan mungkin kalau dibiarin lewat aja kayak dilihat gitu ya udah lah Iya, ya. namanya. Ya mungkin dia ngeliat kayak nggak mumpuni gitu. Atau enggak juga, Biarin aja. atau enggak mungkin emang kayak cara pandangnya gitu aja. Iya, nah, terus kalau masalah kontak kayak itu perfect sih aku benar-benar bingung sih, aku anti banget. Karena mungkin beberapa dari kita kan tahu yang cara bikin berdua susah kayak gitu. Yes. Jadi kayak mengkhianati diri sendiri aja gitu. Jadi bingung sih. Oh ya guys, btw ini tuh bukan air putih ya, ini hasil eksamen saya jadi Iya, masukin. iya, ada air putih juga kalau ada yang nggak minum soda gitu. Ada apa ya? Sih kan? Ada. Ya kan? Nggak boleh, nanti di luar kampus kalau gitu. Sama ada donat, ada pizza juga. Sorry, ini Terus kalau diambil ya guys, boleh banget. Oke, kita lanjut ke dari tadi apa? Santai dulu kan. Jujur sebenarnya aku gak ada experience untuk belajar di streetwear ya. Kayak karena aku bilang dari awal aku memang gak suka. Tapi kalau ditanya kalau saya wanita aku penasaran sama streetwear, ya yang aku lihat itu dari kualitasnya sih sama original brandnya. Kalau misalkan brandnya kayak brandnya kayak sedikit no atau masuk kopi, Iya, no. benar. I hate fake. Iya, aku juga nggak suka. Karena ya seperti yang kayak aku bilang, ya desain itu kan susah ya. Jadi kalau misalkan kayak yang fake banget, Udah ketara ya. iya, kayak gitu sih. Nah, kalau buat Natasha, kayak same with Azira, aku juga less sering beli streetwear, so I don't really have any experience on like kayak beli in shop or any. Tapi kayak quality is like really important when purchasing items, karena I feel like kayak quality jelek ya nanti kalau dipakai juga nggak bagus, dilihatnya juga nggak bagus, and like yeah, it's just not good. Tapi kayak KW, okay, for me, my own opinion, kayak brandy and stuff like that, itu kayak super di up price banget. So I feel like buying kayak KW and brandy, about kayak dudu of brandy is fine. But kayak kalau misalnya Gucci atau apa, it's like a no for me. But like for brandy atau stuff yang kayak baju-baju kayak yang kayak itu kan udah kayak kopi di mana-mana. Jadi jujur kalau orang lihat juga kayak they wouldn't know if it's fake or not. So like I wouldn't really make it as a problem. Tapi ya, gitu sih. ya udah aja ya. Yeah. Kalau buat Berat ya. Oh, mau pizza nggak? Makan dong guys. Boleh banget. Dia kalau mau takutnya. Dari stok juga, dari stok juga maksudnya. Oke, next Saras. Sebenarnya jawabanku mirip sih sama mereka. Tapi personalnya aku nyarinya yang kualitasnya bagus karena ini konteks aja aku punya penyakit ya.
Itu kayaknya lumayan viral juga sih di Banyak. TikTok, banyak banget Yes. sih. Terus kalau masalah KW, iya aku nggak belanja lama sih. Itu juga aku kayak nggak pernah belanja apa-apa jadi kayak aduh gimana. Terutama ya nyokap sih. Nggak mau kayak Jadi business pakai stuff. punya mama semua ya. Yes. Oke, terus kayak kalian ini sebenarnya bangga nggak sih ketika pakai brand lokal? Kan mungkin ada beberapa kayak sama kayak ada orang tuh yang lebih suka pakai branded stuff, kayak mungkin mereka mungkin kelihatannya lebih mahal lah, atau kayak old money lah, atau kelihatan lebih berduit lah, atau kayak justru udah gue pakai brand lokal dan gue bangga karena ya this is what I am gitu loh. Dari siapa lagi? Dari gue, ya gue bangga karena gue kan selain basic wear kayak gini lah ya, gue juga demen pakai kayak batik. Karena basic gue sebelum graphic design di art and traditional dance. Jadi yang gue pakai, ya gue terbiasa dengan barang-barang lokal, apalagi yang dibikin sendiri dari kerajinan tangan. Jadi ya, Craftsmanship ya. yes. Kalau boleh tahu nari apa? Dari Bali, say. Oh, dari sana. Kalau buat Natasha sendiri? Kayak proud to enggak, I mean iya sih lumayan sih. Kayak local product as in kayak di-produce di Indo juga count as local product. Ya. Iya kayak ya because I have experience kayak pernah sekali aku pakai baju yang kayak dari Joy Basic kan itu di-produce dari Indo kan. Terus kayak I was walking in Myer kayak di sini terus tiba-tiba ada orang kayak tanya kayak where's your top from? Terus kayak aku bilang kayak oh it's back then from my home country jadi kayak it's like a sense of proudness kayak oh yeah Iya. you harus ke Indo gitu baru bisa beli something like that yeah. Tapi kayak suka juga nggak sama branded stuff ya? Branded stuff like Kayak mungkin baju dari Gucci lah atau gimana gitu. iya Pakai juga. pakai Tapi kalau mau Oh. brand juga. iya Kalau buat Melita gitu. Aku kurang suka pakai local brand apalagi maksudnya salah aku aja udah masuk ke pasar timur juga ya dan aku anak baju pun rata-rata juga di local brand kayak Nursan ya Aesthetic Your Life sama With Love aku agak lupa sih karena dengan maksudnya kalau ya seperti aku bilang kayak dari biasanya yang baju yang biasa beli itu kan ya vitamin itu betul-betul expensive tapi kalau di lokal kan udah murah-murah ya jadi kayak baik banget dan aku bangga dan untuk ya dia bilang ya aku dari saya kayak beli dari mana oh sangat seneng dari mana lokal brand Ya suka ya. Oke, kalau buat Akbar sendiri? Kalau aku masih dari katanya. Ah. Gak apa-apa. Jadi kalau Akbar ini bangga nggak sih ketika pakai brand lokal atau malah lebih suka sama branded stuff gitu? Kan biasa kan ada orang lebih kayak bangga dan senang ketika pakai branded stuff gitu instead of local brand. Oke, kalau aku personalnya sih bangga sih pakai brand lokal karena mungkin branded yang pernah aku offer tuh nggak pernah sampai high-end sih, mungkin mentok sama Zara, Pull&Bear, Uniqlo kan, itu sih itu aja. Ya suka sih pakai brand lokal dan lebih sering thrifting sih sebenarnya. Itu juga bagus. Itu consider brand lokal nggak sih? Brand brand Bukan sih, kan depends tuh the brand yang kita dapat gitu. Nah, iya sih. Kalau Mabel, Kalau aku sih local brand pastinya, and I feel like kita juga, kan keluarga aku jadi satu rumah juga lebih banyak. iya. Kalau bahasa sekarang tuh skena Jaksel, Iya. semua. Iya, cuman kayak we love local brands, they're amazing. Apalagi my mom tuh suka banget ke Bridgestone, so she goes crazy over there, kayak brands over. Biasanya skena-skena tuh kayak Drunk Dad, Drunk Dad, Omo, Omo. and stuff. I was gonna say love that them you actually. Omo. Iya kan? Tapi Omo tuh expensive gak sih? Omo is expensive. Iya kan? Tau gak sih masa kayak baju I love Omo 500? Oh my god, and you know, aku tuh jarang banget kayak apa sih ganti Ganti dia punya collectionnya. Iya kayak aku mau ke Bridgestone kayak Oh, ke Bridgestone 2 kali gitu. kayak the The same pieces, collection. exactly. Jadi Mhm. kayak ya mungkin itu bisa di situ lah ya. Iya. Local brands are
yang menurut aku bikin kadang tuh kayak kita jadi kurang beli produk lokal karena just tip Bangkok dan Cina tuh jauh lebih murah sekarang. Iya lagi. Ya kan? Kayak just tip Bangkok dan Cina misalkan kayak 100 pieces udah dapetnya lucu banget. Tapi kalau lokal kayak mereka bisa markup harganya kayak berkali-kali lipat. Tapi ya tetap I love local brand. Kalau buat kita I also love local brands. Tapi kalau yang kayak Just Tip Bangkok mau nambahin, itu tuh kadang kualitasnya jelek. gamble. Hmm. Kayak kadang dapet bagus, kadang enggak. Hmm. Tapi kalau local brands, especially yang udah established ya kayak Omo or something, itu udah kayak agak udah ada jaminan it is good quality. Jadi kayak it's worth buying kalau misalnya. Jadi ibaratnya kayak it's like kind of a high end local brand. Local brand. Iya gitu kayak. High-end Ada versi kita. beberapa gitu kan. Itu aku bangga banget sih, especially kalau misalnya gitu kayak ke pempek terus di apa Lafayette Si ya Lafayette Street. Galeri Lafayette. Galeri Lafayette, Lafayette Street. Itu ada isinya high end semua, tapi lokal semua gitu kayak kayak Toton. iya gitu. Mashiron, apa sih yang the tas dan dompet? Yang Peggy. Peggy Oh, Hartanto. Peggy itu iya kan Peggy iya gitu kayak itu tuh very dibanggakan gitu. Even sama ada juga kayak leather tuh menurut aku lokal bagus. It can be really good. Kayak my shoes ini tuh Napa Milano. Oh, nama Oh my Milano. god, I love Napa Milano. Dan ini tuh kayak jauh lebih nyaman daripada Doc Marts, you know. Iya. And way cheaper too. Jadi kayak so proud. Yes, yes. Tas lokal dan makanan juga bagus katanya. Apa? Tas lokal. Iya, yang so Banyak banget. banget. Kayak Ron 20 juta dapat kulit. Iya, that's true. Ron Tas juga bener ya. Ron juga udah lama dia. Ron udah 15 atau 20 tahun. Dan gue pakai. Oh iya, itu bagus banget. Iya bener, tas kalau leather juga ya, tas bener. Iya. So proud. Next kalau bola gimana? Saya udah diomongin semuanya. I'm very proud to wear local brand, especially I don't really like to condone in fast fashion. Jadi kayak aku mending kayak tadi I like to thrift and I like to support local brands. And also kayak tadi the brands that they said Omo, Drunk Dad, Dear Friends Club, banyak yang kayak gitu. A lot of it tuh dari alumni fashion, Iya. made from alumni fashion, and like aku jauh lebih appreciate kayak supporting them, cause like I don't know, it feels good knowing that they're doing it for the love of the art, like not for like kayak apa sih kalau nggak sih kayak I rather support that daripada Instead kayak of kayak beli di Zara, H&M gitu. iya, karena itu fast fashion juga. Yeah, sih. and also even though kayak tadi Omo is like agak overpriced and stuff, kayak I think it shows in the quality and it shows in their designs and it shows in their kayak craftsmanship and ideas behind it. Jadi kayak it's worth it sih menurut aku. Bener. Kalau my personal opinion, of course I'm proud of local brand in Indonesia. Tapi nggak apa-apa kalau menurut opini kamu yang Omo itu ya. Tapi menurutku kadang overpriced gitu lah. Tapi wajar kok. Karena aku nggak pernah pakai Omo. Cuma kayak waktu itu pas mau temenin temanku di situ kan kayak, oh ini I love Omo 500. Kayak tau kan kayak I love. Tapi aku juga personally kadang bukan pakai sih, kayak waktu itu pernah ke Singapura terus kayak window shopping nyobain dia punya ready to wear kayak di Gucci, mahal banget sih sebenarnya, kayak kalau di rupiah itu bisa 30 juta tapi dia punya shape, dia punya apa desain itu bagus banget di badan kita gitu kan, tapi ya mungkin belum masuk budget aja, aku nggak beli kok. Nabung. Iya nabung aja, mahal banget. Banyak kasih. Iya mahal banget buat t-shirt kayak 30 juta. Next aja. Oke, kita next question. Kayak menurut kalian kenapa masih banyak orang Indonesia yang memilih atau membeli produk streetwear DIY alias KW gitu? Kayak kalau kalian pernah lihat gitu kan, kayak beberapa orang tuh ada yang lebih beli KW dibanding brand lokal. Kenapa sih masih banyak gengsi? Coba dari sini, kalau salah dari gengsinya. Dari gengsinya pengen ya ini agak lucu mungkin yang kayak pengen gitu di Instagram Iya. sekarang pengen nyanyiin diri sendiri Dari kelihatan mahal sama teman-temannya. yes. Jadi jati diri sih masalah jati diri ini terus Iya. Dan bukan lagi tapi mereka kayak merasa malu kali ya. Iya. Kalau kayak
opinion. Hmm. Tapi kayak ya bener kayak like what she said I think earlier in the past question tadi, ada kalau misalnya pakai yang KW you own up to it, itu misalnya kayak for fun aja gitu loh, Iya, punya iya, ironic iya. gitu loh, yang kayak di pinggir jalan di Bali kan suka banyak yang Iya. tulisannya ya itu Iya. Gucci itu cuci tulisannya Iya. apa okay, that's for fun. Kalau kayak gitu it's, I understand. Iya. Buat jadi kaos tidur or Di something. bawah Iya, kayak gue tidur pakai Gucci loh, Iya. yes gitu kan. Terus tapi kalau misalnya yang misalnya kayak kaos CDG, terus dia KW hatinya ini, itu tuh maybe gengsi sih, bener gengsi atau kayak you just wanna fit in but you can't afford it. Sorry, that's also. Tapi ya it's tacky. I think bener ada like a lot of people yang gengsi and just wanna show off, and itu like the side yang kayak KW tapi like using it as if it's real. Hmm. So I think that's just very no. Pernah? Tapi another side, I think juga ada some people yang just not knowledgeable. There's some Yeah. people yang just not aware, Iya. and along with the money stuff, Hmm. kayak yeah, I think there's a side yang kayak orang-orang juga nggak aware about like bener atau enggaknya, Iya, iya, benar. and I think for those people like just apa sih lebih educate yourself. Benar. Kayak Kenapa buat tadi? for some people mungkin mereka nggak tahu kalau itu brand KW. Iya. Jadi kayak mereka beli aja. Kayak banyak kok ibu-ibu gitu kan Iya, yang Gustavo. iya kayak mereka tuh lihat desainnya lucu, warnanya lucu. Tapi kan di situ tulisannya doel gitu kan. Aku soalnya pernah ketemu kayak aku lagi belanja di supermarket kan di hari-hari, terus kayak tiba-tiba aku lihat depan ibu-ibu kayak pakai baju apa tas doer gitu kan. Doir kalau nggak salah. Iya, jadi tulisannya Doir bukan Dior gitu kan. Tapi at the time sih kalau mau dibilang jujur aku sama temanku ketawa. Iya. Wah, masa serupa nggak sih? Tapi dalam lubuk hati kayak mungkin dia nggak tahu kali, karena kayak cuma ibu-ibu aja yang suka tas dan mungkin dia suka desain beserta warnanya aja gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Oke, guys kita nggak ada yang mau makan ya, kita aku yang makan. Tadi aku udah makan. Isi aku maksudnya. Ya boleh banget. Iya. Itu piscok sama bunglon. Iya, tapi Oh. coba. Piscok sama bunglon. Kayaknya sampai membeku Boleh. karena buttertop tuh kayak gulung ya. Kalau lagi Iya, tapi nggak serupa. aku yang kesel. Maksudnya kalau orang pada bilang buttertop kayak gemblong, gue belum pernah nyobain gemblong gitu maksudnya. Tapi fun fact, iya mirip. Oh iya. Bukan ya? Bukan dong, ketan sayang. Beda ya? Itu tok. This one? Iya. Kenapa? Oh iya molen deh. Kalau di sini siapa? Iya bener. No. Berapa? Ini gue pegang. Makan. Gak apa, taruh di tisu aja. It's okay, nggak harus dipaksain kok. Iya, bitch. Tolong. Makasih. Sorry. Mau makan sedikit. Natasha, chill aja ya guys. Hani sama Sabri mau nggak makan? Tadi katanya Hani mau pizza. bercanda. Oh, you lagi diet ya? Oke, next kita ke question 3. Terus kayak menurut kalian buat brand biasa kan suka ngelakuin promosi kan? Kayak mereka itu udah kasih pesan positif belum sih? Kalian kan tahu kan beberapa brand sekarang tuh ada yang bikin apa ya promosinya mungkin kayak dari jatuhin brand yang lain gitu kan? Atau enggak kayak suka pasti ada yang problematik mungkin kayak dari ngomongin brand lain kayak oke brand kita lebih bagus atau gimana gitu. Kayak kira-kira udah kasih kesan yang positif belum sih sejauh ini kayak dari marketingnya ya kita dari Pula dulu. Jujur, I haven't seen sih yang kayak promosinya ngejatuhin brand lain. Ini that's weird. Aku juga, tapi aku lebih like I appreciate sekarang seeing how like people use like their creativity for promotion
appreciate when emang aku kayak oh cute gitu. Now guys, something. Ini kalau aku mau cerita ya, aku tuh pernah lihat brand kayak dia jualan kayak kemeja apa ya putih, tapi dia waktu itu ada ngebandingin sama brand lain, dibakar bajunya, terus kayak mereka bilang produk kita dari cotton asli kok nih bakarnya cepet, sedangkan yang satunya terbuat dari polyester gitu kan, kayak ini lama kebakarnya, ini jelek kualitinya dan segala macam. Akhirnya dia dihujat sama banyak orang. Iya, karena Feel dong? Hah? Feel. Aku juga lupa brandnya, jujur ya, aku Feel tuh. lokal brand. Makanya kan parah banget kan, dia mau naikin produk mereka tapi caranya salah, dia menjatuhkan produk orang lain, brand lain. Kalau di kita gimana? Aku juga belum pernah lihat sih kalau yang local brand. Kalau yang bukan local brand, kalau yang fashion gitu. Tapi kalau we're talking about, you know yang KFC sama McDonald's atau Coca-Cola sama Sprite? Sama Pepsi. Pepsi ya? Iya. Sorry. Mereka saingannya juga bilang kan. Iya, tapi kalau itu menurut aku kayak it's because mereka vulnerability banget, jadi it's like lucu aja sih. Kayak I think that's good marketing. Kalau yang kayak gitu, because itu nggak ngejatuhin, tapi it's like Friendly, right? iya friendly rivalry. Bersaing secara sehat gitu sih. Bersaing secara sehat, that's so true. Kalau fashion I've never seen. Apa ya rivalry? What would be a like major rivalry? Aku local brand, I don't think so. Like, Yeah. So because it's different. Kalau fashion tuh kayak lebih ada like there's a culture behind it gitu loh. Kalau KFC sama McDonald's and like Coca-Cola sama Pepsi kayak they don't really have apa ya, kayak Beda aja. emang mereka ada same industry yang pasti sama tapi Food and beverage. iya Tapi iya ya. taste-nya pasti beda. Gitu. Iya benar. Jadi belum, kalau di fashion I don't really know much about it. Dan belum pernah lihat. Kalau Aku juga di fashion kayaknya belum pernah lihat ya. And mungkin kalau ada tuh, I feel like mungkin sebatas kayak sindiran yang sebelah gitu, maybe ya sekedar chill aja. iya. Cuman kan beda kalau skincare gitu ya. Skincare banyak juga. Iya kah? Aku jarang lihat sih, tapi aku lebih percaya kalau skincare tuh pasti ada marketing kayak gitu kan. Soalnya kan bandinginnya tuh lumayan apa ya, terfokus ke satu produk gitu misalnya. Dan kayak komposisinya misalkan vitamin C Iya, lebih bagus. kan kalau baju kan apa ya, it's very wide, Iya. very ada banyak variety banget, jadi kayak aku jarang lihat sih personally. Cuma padahal itu yang bakar meja Iya, dia kayak offside gitu. itu dari brandnya sendiri. dari brand sendiri. I think- Jadi mereka mau marketing nih kan, Iya. mau marketing kalau dia punya kemeja tuh bahannya bagus, enak, dia punya fabric bagus. Tapi caranya salah, dia nggak bakal produk lain juga gitu kan. Which is sebenarnya kedua brandnya terkenal, cuman jujur aku lupa cotton ini atau apa gitu. Aku lupa, bener-bener aku tuh lupa nama Kalau brand. kayak gitu tuh, I'd rather like the customer that do it, not the brand itself. Kalau ada orang yang pakai itu and make a video like ini better than Testimony this, gitu. that makes Iya. sense. Tapi kalau brand sendiri Brand that's marketingnya, Iya. jadi mungkin salahnya di marketingnya sih. like even if mereka pay like a KOL to do it, Iya. that's okay. Iya, kan itu dia punya KOL ya. Tapi itu exactly aku lihat brandnya nggak puas. Iya. Ini tuh kayak real time gitu, or is it like an ad yang permanent, or kayak kan sekarang ada live TikTok gitu Oh, kan. itu kayak dia posting di TikTok gitu. Kayak reels gitu. Reels ya. Video ya. Waktu itu lebih Makanya. kurang ajar sih. Kalau aku sih belum pernah melihat ya, kayak brand baju, brand busana yang kayak gitu. Itu sih. Cuman kalau masalah goreng-gorengan gitu aku pernah lihat sih. Ada namanya brand SNSD gitu masalah Lokal. lokal di TikTok, jadi digoreng gitu, jadi nggak tahu lah, kayak komunitas-komunitas skena gitu. Cuman nggak yang bukan kayak buat di industri gitu kan, rada high-end ya. Itu kayak skena-skena yang nanggung gitu, kayak anak Iya. aku pernah ngasih di TikTok itu kan, ada namanya brand SNSD, dia tuh digoreng-goreng, istilahnya
pas benar-benar properti secara desain gitu sih. Hmm. Jadi langsung ditembak gitu sama komunitasnya, sama fans kayak ngikutin brand SNSD ini. Padahal secara desain juga sebenarnya so simply gitu, cuma celana rambut besar, celana bikini, mungkin bahannya polyester warna hitam, terus cuma ada kayak print gitu, digital print, cermin gitu, cermin barok, terus ada tulisannya SNSB gitu. Nah itu jadi brand sebelah itu ngikutin format yang sama gitu kan, desainnya hampir sama. Aku kurang tahu sih yang brand yang Aku tadi mau nanya brand apa tuh? cuman kalau si SNSD-nya ya benar, cuman digorengnya gitu kayak nggak boleh banget wah brand lain buat ngikutin dia gitu. Jadi ya travel itu bukan si brandnya malah, jadi yang travel itu malah si fans-fansnya ini gitu, komunitasnya itu yang banget. Kalau buat Berita mungkin Dari jawab semuanya ya belum pernah. belum pernah ya. Apa sih? Kayak I think yang aku pernah is like when in ads kayak they over exaggerate. Kayak mereka bilang kayak mereka produknya bisa quality mungkin pakai cotton atau apa tapi ternyata enggak. Kayak but I forgot what brand it was, but like I've heard a lot about kayak those kind of stuff kayak exaggerating their quality kayak to make it get seems like it's better. It's like it is. Kalau salah sih. Lebih ke graphic design ya. Dan gue pakai baju kan mereknya gitu aja, harus aja semua. Gitu. Jadi kayak ya udah bener kan tadi seperti bilang kalau udah apa? Ya udah suka sama satu Sama brand itu kita aja. akan purchase brand Udah terus. percaya itu sama sih. Sama kayak makanan, kita kalau makan satu menu kayak balik ke resto itu kayak mau lihat menu yang lain tuh kayak takutnya nggak enak atau gitu. Oke, kita next ya guys. Terus kayak pernah nggak sih kalian lihat influencer lagi promosiin suatu kayak streetwear, terus kayak kalian jadi ke influence buat beli? Dari gue deh. Nah, kayak pernah nggak? Pernah sih mestinya. Terus kamu ketika membeli, kamu ngerasa itu fit di kamu nggak? Karena kan kamu ngeliat influencer itu pakai bagus di dia kan. Kayak kadang tuh beberapa, aku juga kalau my personal experience, aku yang sering ke influence, sering. Terus kayak kadang beli pas nyampe pakai tuh nggak cocok ya, gitu kan. Kalau aku gitu, terus kadang kayak agak bete kayak, aku jadi cocok sih. Kalau menurut aku, as long as you buy it because you genuinely like it sih. Like I don't know sih, karena aku cuma would buy a product yang di promosi from influencer if I actually like it. Kan ada banyak orang FOMO-an Iya. yang kayak cuma beli karena oh kayak bagus ya. Iya, iya. Oh kayak dia pakai, aku juga pakai deh. Cuman Like- kebetulan. I look that good on them. Kayak itu back to dari awal aja just be authentic. Iya, mengenai be yourself aja gitu. Kayak I don't condone people buying things just because it's trendy. Iya. Just because it's like FOMO-an. Kalau mereka tahu ketinggalan. Iya, now FOMO-an in fashion is really bad. Iya. How about Sama, I agree. Aku juga kalau ke influence tuh juga because I got influence gitu, bukan FOMO. Kayak karena mereka pakai, mereka promote, terus aku jadi tahu brand itu. Terus kayak ada certain influencers yang mereka tuh udah punya apa mereka udah trusted gitu, kayak if they promote a brand pasti brandnya bagus, kualitasnya bagus kayak Gojek, kayak Terus Tasya Farasya? Iya sama kayak gitu. Jadi kayak paling kalau di certain influencers yang promote, if I like it and I wanna buy it, I don't have to think twice karena udah pasti bagus gitu. Lebih ke itunya, bukan kayak FOMO dia Oh, pakai itu, FOMO. gue juga pengen kayak dia gitu. Gue kayak gitu karena kayak Juga not yourself dan not your style mungkin gitu. gitu. Oke. Aku sih kalau influence sampai brand beli, mana ya Ben? Kayaknya nggak pernah deh. Cuma Pernah kayak mungkin? kalau pernah nggak sih Ben? Pernah nggak? Kalau baju gitu fashion udah pernah. Kayak bukan baju Kalau tapi skincare, skincare deh kalau skincare I'm down, sumpah. Wow. Cuman kalau misalnya like fashion in general tuh kayak jarang. Cuman aku jadi lebih tahu tentang the brand and of course karena kata Kika, karena dia ada the trust equity.
jadi kayak wow, we're like open to everything gitu. Kayak ada stamp kayak gitu kayak Iya, ada Tasha Farasha stamp-nya. approved but for fashion. Benar. Kalau emang skincare kenapa suka ke influence atau? Oh skincare, wah Iya banget ya. Skincare memang iya nggak sih? skincare bahaya sih. Iya makeup juga. Cuma kalau skincare tuh kayak Loh, kamu kan kalau ganti-ganti malah bikin rusak. iya sih benar. Cuma kadang You know right? I know. You know but you the still risk do is that. there, tapi kayak Dorongannya dorongannya tuh iya sih. lebih menggoyah Iya sih. gitu lah. Kalau baju aku masih ada jarang sih, karena kayak I generally lebih suka like picking up pieces yang aku suka, yang aku kayak tiba-tiba nemu sendiri gitu. Mungkin lebih ke jewelry kali itu. Kalau itu baru ada. Aku juga suka ke influence kalau jualan gitu. Iya kan. Kalau apa? Kalau aku sih pernah kayak gitu pernah sih, cuman mungkin kayak baju olahraga gitu sih. Yes, same aku juga. Cuman kadang-kadang di apa yang dia promosi kan mungkin ukurannya apa ternyata kok lebih kecilan atau Iya, bagian gitu. benar. Ya itu sesuai kita kayak influence terus pas beli kita kok kegedean ya. Iya. Atau malah kayak ngekip banget ya gitu ya. Sama tempat makan sih paling. Iya Tempat sih. kalau itu Hmm. kalau itu kayak sampai di repost sampai di set itu kalau bapak itu kayak kurang cuma jadi Dari itu mungkin. Karena itu aku juga kalau karena aku udah tahu dari diri aku ya, dia rasanya belinya ya beli gitu. Ya maksudnya secara begini, ya udah kita cocok beli, nggak usah nggak cocok ya udah. Cuma kalau aku lebih fokusnya itu sama makeup skincare akan Itu baru ke influence dan FOMO gitu. FOMO banget. Kalau ada yang promosiin ya. kalau benar-benar menarik mataku nggak mau. FOMO ikut. Betul sih. Lebih gampang FOMO makanan skincare makeup Daripada fashion. Iya. Jujur ya sih. Itu iya sih kalau aku sebenarnya lebih ke jewelry terus fashion aku tuh gampang ke influence. Jadi kayak mungkin lihat orang pakai baju ini bagus ya, jadi langsung kayak kalau kepengen beli sih, cuman kadang kayak ngeliat kadang kayak reimagine lagi kayak kalau yang pakai kayaknya nggak cocok deh gitu. Jadi kadang harus think twice kalau kan. Kalau Natasha, Definitely pernah sih kayak influence, but like kayak again kayak I'm aware of like kayak influencernya itu balik kata sama gak kak, kayak biar cocok gitu loh sampai something like that. biasa tuh kayak ngeliatnya di mana? Kayak lihat kayak maybe kayak her body type is short torso atau nggak long torso or like not kayak just body kayak Iya, iya. mirip gak? Kalau mirip kan berarti nanti kalau pas dipakai pasti mirip-mirip kan. Kayak, Aku belum pernah sih terinfluence. Ya tadi aku bilang ya berkali-kali aku pakai baju itu aja, dan sampai udah di titik orang-orang tuh pada nanya kayak kok lu pakai baju yang sama sih, bener gak? Kayak beda. Ibu gitu nggak kan, apa-apa beda nggak banget. sih kalau Ya, pakai baju yang makanya sama? outfit I think it's doesn't matter kalau kita repeat outfit instead of buying fast fashion guys sih. makanya kayak paling ganti warna aja atau beda cutting aja, cuma pieces gue sih kan banyak. Ya sama gue juga dikit tapi lebih banyak di mix and match sama Yes, celana yang lain, benar. sama sepatu lain, kacamata Dan lain. buat yang bawaan luar itu kayak gimana? Iya betul. Oke guys, kita ke next question. So menurut kalian apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tuh lebih memilih produk streetwear lokal dibandingkan yang KW gitu? Apa sih yang bisa dilakukan sama biar masyarakat tuh lebih memilih buat milih produk streetwear dibandingkan yang KW? Mungkin dari segi harganya kayak oh brand lokal udah harus dimurahin nih, nggak boleh dimarkup banyak nih atau I mean ya, maaf potong. In this economy sebenarnya sih udah ada banyak yang lumayan aware kalau misalnya purchasing local brands tuh kayak better than investing on Western brands. Ya, in this economy aja gitu. Iya. Coba kalau dari kita. Apa ya yang bisa dilakuin? Maybe di marketingnya bisa sedikit lebih di-educate mungkin ya. Atau iya sih, I think that's like segi yang lumayan bisa masuk, at least for people yang aktif di social media gitu. Kalau mereka come across misalnya
Iya betul. But off the top of my head itu aja sih. Cuma dari mana? Cuma dari lo gimana? Menurut aku, lagi aja I think yang the people that do buy power ada banyak yang juga kayak tadi kan. Sebenarnya kamu not knowledgeable aja. I think some of them like apa sih educate people more in like the kayak stuff fashion, Yes. no brands gitu. But I think also kayak apa? Because at the end of the day orang pasti buy clothes that they want to wear. Yeah. Jadi kayak maybe make it more versatile juga bisa. And like I guess I lost my train of thought. Sorry. Yeah, just kayak adjust more lah to the society kita sekarang. Yeah. Aku setuju sih. Kalau buat aku sih memang harus harganya lebih dimurahin lagi karena like yang I say lebih banyak PO-PO gitu yang lebih murah dibandingkan lokal brand kita. Cuman balik lagi ke kualitasnya. Mungkin brand lokal Indonesia tuh aku banyak suka brand lokal Indonesia kayak Napa Milano gitu kan. Dia punya kualitas beneran bagus dan harganya juga cocok kok menurut aku gitu. Instead of kayak Dr. Martens mungkin 2-3 kali ya, 2-3 Iya, juta. kadang bahkan even more gitu loh. Iya, even more. Terus kayak Napa Milano dengan under 1 million juga udah dapet sebenarnya kayak mungkin di 800-an dan kualitasnya bagus banget kalau menurut aku. Kalau menurut saya sendiri, Yang pertama jelas dari segi harga, yang kedua awarenessnya, sama yang ketiga mungkin diberi ruang manusia kayak oh kenapa nih harganya mahal, apa yang saya produksinya kah dibantu subsidi atau ya I don't know tentang fashion dan tapi lebih disupport lagi gitu, lebih cari masalahnya di mana gitu biar bisa ngasih something bisa bersaing dengan yang lainnya gitu yang gitu. kalau Tasya gimana? I feel like local brands kalau mau bisa bersaing with like others itu definitely research. And you need to know kayak sekarang itu keep up the trendnya gimana kan? Atau lihat kayak kalau misalnya udah ada mulai ini ada kayak a small group of people like kayak suka kayak gini, they can like make it as a product gitu loh, kayak a product. I feel like research is really important. Kalau buat Karita? Saya jawabannya udah dijawab semuanya ya. Jadi bingung jawabnya apa, tapi ya itu sih lebih kayak ya sama kayak Ula. Brand ini kalau yang kayak sama kayak yang fast fashion. Ya. Lebih ke lokal brand dalam kualitas yang lebih baik. Tapi ya itu sih paling tinggi sebenarnya sih budgetnya. Iya. Karena Kebanyakan markup ya. yes. Sedikit menambahin yang terkait fast fashion juga, yeah, education is really important. Yes. Because I'm pretty sure kayak majority of society itu masih nggak tahu fast fashion. What is considered fast fashion and jadi kayak emphasize on that part maybe to start off with. Oke, kalau buat Akbar? Apa ya penting? Kalau menurutku tuh sih ya kayak perbanyak testing sih. Kayak gini kayak kita gini dari teman-teman ke teman lagi bagus loh dan bakal gini lo kenapa sih juga Iya. gitu sih. Dari mulut ke mulut. Iya dari mulut ke mulut sih. Jadi testing gitu. Itu sih. Berarti itu aja ya. Oke guys, ini aku punya agak mini games sih sebenarnya actually. Aku akan kasih 5 foto, 5 style di sini. Kalian nggak harus bisa nebak ini apa, style apa, tapi yang kalau bisa nggak dapat apa-apa juga. Karena kita udah provide makan ya. Motivasi dong. Jadi ini yang pertama, ini mau gimana ya? Mungkin boleh bantuin buat Sabil. Kelihatan tuh. Kelihatan tuh. Pegangnya. Sini dong dia. Help me. Ini pertama ada style ini, yang kedua, ketiga, dan kira-kira dari semua style ini yang streetwear yang mana? Yang itu Ini sih yang belakang merah.
Yang ini. Oh ya, sebenarnya jawabannya benar. Oke. Terus kira-kira yang ini stylenya apa? Kalian coba tebak. Betul. Kalau ini sama ini nih. Itu mana Vicky guys ya? Sama Asik gue. Mean Girl. Itu Justice tuh dua-duanya. ya, benar Justin gampang ya. Bandung China. Ini aku tadi juga sempat bingung ini dua style mirip. Ini sebenarnya rok guys. Panjang Oh, ya. Yang sebelah kanan I itu thought agak it's kayak kayak Mean Mean Girl. Girl. Iya kan? Yang di kanan ada kasih. iya Basic. basic aja udah bisa. Old money bisa nggak ya? Old money. Iya. Tadi jawabannya apa Sabian? Ini kayak elegan. Terus ada dia Clean girl. Iya. Oke, next game ada apa? Mana? Ini kalian tau nggak brand apa? Wah. Aduh, apa sih Ayo. namanya? I've seen it, but I forgot the name. Apa namanya? Ini Ini lokal apa? Bahasa logo. Lokal. Dasar Stella bukan? Ini sering di bright spot. Iya. Nah, cluenya. Saya aku cuma pernah sekali ke Bradford itu kan cuma bentar nggak kuat. Ya, crowd. Ini sering My banget introvert ass. Bukan, like that's why they 30 minutes dan keluar. Big Gue sebenarnya ini nggak sih? Iya. Apa iya coba ngomong. Swiss flag itu. No, I don't think so. Apa ya? Sebutin aja ya siapa ownernya. Cat. Ah, iya benar ngomongin tadi, baru ngomongin tadi. Ya, Itu iya. ngomongin Aku tadi. tadi bilang gini, aku tau gak sih kayak tadi itu kayak Iya. bener kan? Iya. Nah, Haha. kalian sebutin satu kata apa sih yang menurut kalian mungkin like exclusive or Jujur ya, the first thing that comes to my mind tuh Chrome Hearts. Iya, 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 iya. Exactly, sumpah. Mereka mau bikin local Chrome Hearts. Karena mereka kan suka banget Chrome Hearts ya. Bener, bener. Bener-bener sampai tusuk gigi aja Chrome Hearts. Iya. Jadi, software aja Chrome Hearts. iya, Iya. that's so it's very much inspired. Iya. Iya, iya. Oke, kalau satu kata yang bisa represent about this brand apa sih? Kalau kamu? Boleh ubah. I mean, menurut aku identity, it shows their identity si ownersnya siapa. Menurut aku dari itu udah kelihatan banget. Bisa satu kata. What? Jadi intinya identity. Yeah, Identity. I guess. Kalau kita Edgy. Aku suka banget, sumpah. Pronunciation. Anjir. I cannot say the same thing. hey, you can. Yeah, it's like edgy chic gitu. Chic. Chic. Not chic. Sorry. Blok M. Hmm. Oh, Ya. yes. Welcome baru. Oh yeah, I should have said that. Welcome. Ya. Kayaknya karena di lingkungan rumahku nggak ada yang PWG. Di Tanjung Priok tuh nggak ada. Gitu. Oh, di Priok. Hah, di Priok. Apa di Priok? Wah, gitu. Wow. Wah, lucu banget. Transformers semua. Aduh. I can't think of anything sih. Probably cool aja. Hmm. Oh, Kalau kamu apa? Yes. Ya. Kalau aku rame. Ah, rame. Setuju. Karena aku enggak, jujur aku bukan tipikal suka yang heboh desain gitu. For me. Oke. Tuh ya. This is the last question. Kamu udah nggak ada di. The last question. Jadi udah dong, cukup dua aja ya. Dari semua faktor yang tadi udah kita ngomong, dari promosi, marketing, terus kayak dari iklan, terus dari apa ya, dari pelayanannya, dari the review. Kira-kira itu apa ya, yang buat Gen Z sering beli itu apa sih? Dari kamu coba. Dari iya, dari dia punya dari yang tadi udah kita bahas ya. Dari luar dulu deh. Coba dari Aku dulu. pengen tahu deh pandangannya. Iya. Kalau buat aku dulu ya. Oke, Mungkin aku ya. boleh. Kalau aku pastinya dari harga dan originality-nya. Oke. Jadi kalau soal marketing, walaupun menurut aku itu bagus tapi aku nggak suka, aku nggak akan tetap beli. Iya. Gitu kan. Tapi kalau ketika itu original dan kualitinya bagus serta aku suka, aku akan purchase itu. Kalau itu buat aku. Itu pertanyaannya apa yang bikin dia jadi
pengen Pengen beli beli kan? dari semua yang udah kita bahas. Menurut aku, like I said tadi, since Gen Z itu suka banget micro trend. I feel like menurut aku what makes you wanna buy is if it's in style right now. Like whatever they're wearing, if it's what is going on, it's what's looking good and stuff. That's what they buy. Yeah, yang kayak ngikutin micro trend. As much as I don't support that, karena I rather appreciate more originality. Tapi kayak jujur, that's what more generally the public would buy is yang ngikutin micro trend. Terus kayak menurut Ula itu untuk sekarang tuh terlalu banyak style yang baru nggak sih? Tahu nggak sih kayak Iya. dari Jepang kayak Gyaru Kita aku parah sih. Kita aku Jauhan parah ya? sih. Siapa Gyaru ya? Apa? Gyaru. Gyaru gitu Apa? enggak Yukaku. aku udah makan iya aku ingetnya gitu doang. Nah kan kayak banyak banget style yang sekarang tuh banyak style baru Iya. banyak banget kayak Lebih ke itu sih micro trend. Terus people make everything harus ada labelnya. iya harus ada Iya. labelnya. Tahu ya dari dulu tuh kayak kalau orang tua kita kayak ya udah biasa nggak ada label yang kayak Batik gotik PNS. nih Iya. Batik PNS. batik PNS. Enggak, most of itu gara-gara sosmed sih Itu sekarang. benar Iya. kan perkembangan sosmed gitu-gitu tuh ngaruh banget. Kalau dari Tika? Kalau dari aku masalah ya sih kayak ngeselin ya sekarang kayak ada label gitu kalau misalnya ngeliat misalnya kayak hari ini pakai baju ini oh lo ini banget ya ini lo ini banget tadi lo padahal kayak kadang we're just feeling that hari ini gitu terus besok pakai apa gitu. Nah, apa tadi? Ya, yang bikin game. Oh ya bikin Gen Z beli. Yang bikin Gen Z beli bener itu kalau misalnya in style right now, jadi pasti mereka beli. Jadi marketing juga plays a factor sih menurut aku kalau di Gen Z. Kalau misalnya mereka brandingnya kuat banget, and yang tadi aku udah pernah mention kalau misalnya kayak it's trusted by influencers gitu itu it would make them buy. Makanya menurut aku sekarang tuh kayak tapi the annoying thing itu sekarang ini bukan cuma fashion doang sih, a lot of things. Kalau misalnya something lagi viral, contoh Dre Basic tadi itu, I also bought that shit, I like it. Tapi sekarang tuh jadi di mana-mana kalau buka TikTok, buka IG, isinya kebanyakan keranjang kuning. Dan itu tuh ngeselin jadi kadang yang kayak ini beneran bagus apa karena dia lagi viral, everyone is buying it gitu loh. Beneran bagus apa enggak? Untungnya luckily it is beneran bagus kan. Cuman banyak brand lain yang kadang tuh kayak lo mau beli baju olahraga gitu, oh belinya dari sini ini paling bagus. Terus jadi kalau kita beneran mau nyari inspirations atau brand apa yang bagus gitu isinya itu semua tapi karena keranjang kuning. Malah mereka tuh pengen jualan gitu ya. Iya, jadi gitu, jadi kayak bukan purely untuk kayak sale ya. jadi kadang malah ujung-ujungnya gue nyarinya yang gak ada keranjang kuning yang orang review bener-bener ini gue beli bagus gitu. Iya, itu sih yang I think Gen Z itu banyak kemakan itu, Iya. tapi it's annoying gitu. Tuh. Kalau Mel Aku sih yang menurut aku yang bikin Gen Z pengen beli itu of course trend and it's in style or not, iya. Cuman rather than originality tuh mungkin menurut aku tuh lebih ke quality sih. Kayak as long as the quality is still good gitu, somewhat doesn't matter if it's original or not gitu. Especially karena banyak rip-off kan sekarang. Jadi kayak ya itu. kalau di aktor gimana? Mungkin tren sih, tren setuju sih. Dari tren juga dari originality, dari brand awareness atau ya sih dari tren sih. Menurut aku misalkan ambillah contoh brand kayak tadi hotel kan kalau aku lihat mungkin hotel itu target marketnya jadinya main banyak. Kalau menurut aku kenapa sih Gen Z ada kepengen faktor si hotel ini mungkin si hotel kenapa dia nggak consider beli misalkan apa ya yang jauh dari hotel itu Misalnya Riot atau apa? Real menurutku masih sama sih masih ada benang merahnya ya masih emptiness masih you know ada stuff yang jauh tuh kayak misalkan yang ada relevannya apa ya Polo. mungkin kalau ya kenapa Gen Z lebih consider beli hotel daripada beli polo mungkin karena itu sih kayak lain gitu sama brand identity mereka sama Masih brand kayak youth culture gitu gak sih? yes Iya, benar-benar. ya youth culture kayak lain sama pembawaan mereka sehari-hari di sosial media mereka juga kayak misalnya dia bikin Instagram stories tuh pengennya rada-rada skena ya keseharian mereka
Kalau buat Karina sendiri, Original trend, terus yang the biggest itu ya trend builder, terus nggak marketing sih. Itu aja. that's it. Kalau for me kayak bringing kayak Gen Z tends to buy things karena mereka feel want. So I think branding is really important right now. Yeah. Okay, because if you see kayak sekarang orang kayak juga kayak keranjang kuning gitu, kayak Gen Z tuh kebanyakan beli karena mereka udah sering lihat gitu. Jadi I feel like branding is really important and what change the purchase decision nowadays. Kayak itu keranjang kuning ke repetitif tuh kayak bikin kita Annoying banget. iya tergoda dan pengen beli akhirnya Sebenarnya ini ada fase awal tergoda, menarik, lama-lama kayak think twice, pikir lagi. Iya. Terus lama-lama jadi muak, kayak Iya. muncul mulu Iya. gitu. Iya kan? Tapi biasa kalau aku solusinya kalau itu udah repetitif masukin keranjang kuning lupakan. Biasa nggak akan ke check out juga, Iya. makanya sampai 99 plus. Iya Iya. banget. Sampai kadang di shop itu kayak kapasitas maksimum keranjang Oh aja my sudah God. penuh. Terus kayak aku harus hapus yang paling bawah yang aku nggak suka. Ya itu repetitif juga kan kayak masuk keranjang kuning terus kayak lupain aja udah gitu loh. Nggak akan kebeli juga kok at the end gitu. Saras? Dari gue harga sama community atau kayak influencer itu karena kalau kita ngomongin Gen Z beberapa dari Gen Z itu kan masih nyari jati diri kayak masih pengen banget tuh balik lagi ngikutin tren segala macam ini sih yang Oke. Ya ini zaman sekarang ini sama dulu kan beda banget ya. Dulu tuh kalau mau belanja kita apa? Ke mall. Terus kayak di pasar mungkin, pasar tradisional. Kayak dulu tuh kita jarang ya thrifting ya. Kalau pas kita kecil mungkin ya. Kalau orang tua kita kan lebih sering ke mall belanja ajak anaknya. Terus kayak menurut kalian dengan adanya zaman sekarang yang dimana banyak sosmed, bukan cuma Shopee tapi ada TikTok lah, ada WhatsApp lah, ada kayak thrifting gitu-gitu, itu lebih bagus nggak sih menurut kalian? Kayak apakah itu suatu hal yang lebih bagus atau kayak malah itu jelek karena bikin kita impulsif buying gitu kan? Menurut aku lebih bagus. Tapi kamu mau impulsif buying nggak kalau Nggak. lihat mau? Menurut aku lebih bagus because people get to spread their itu like maksudnya menurut aku even though sosmed emang has a lot of negative dampak, ujung-ujungnya it is kayak for us to move forward as a society it is needed, kayak kita emang butuh to promote kayak orang-orang brand gitu as long as nggak apa sih nggak kayak don't use it in the wrong way lah, masih Yes. ethical, iya masih ethical, masih sehat lah Ya. gitu. I think lebih ke orang yang pakai masih ikutan sosmed. Iya, semua sebenarnya ya. So they educate the people, the customers who's buying and stuff. Ada pros and cons-nya sih. Iya benar. Iya kan? Di otak gue. Karena kalau misalnya dari pros dulu deh, jadi accessible. Kalau Iya. misalnya lagi nggak sempat keluar, especially kan ini makin jadi big thing pas COVID kan. Iya. Because we can't go out. Kita Jadi nggak emang bisa. opsinya online gitu. Itu tuh create a lot of access jadinya. Kalau lagi buru-buru, misalnya kemarin kok besok ada acara apa tapi belum ini mau beli ini gitu kan. Tapi konsep tuh jadinya sekarang karena semuanya di platform yang sama, jadinya we can't filter yang mana yang kualitinya bagus, yang mana yang Iya. enggak. Itu sih sebenarnya yang menjadi a big con. Terus ya karena banyak yang suka over banget ngepromosiinnya and Hiperbola. overclaim. Jadi kayak yeah, we can't tell the difference between which one is genuine and which one is not. As long as you don't abuse it. Iya, Abuse iya. sosmed. Iya. Jadi kita tuh kayak harus punya skill baru yaitu filtering. Iya. Iya. Makanya Filtering di customer development. kan sebenarnya as long as you use it bener aja. Dan itu jadi skill yang kita harus punya di hidup. Iya. Itu life skill. Kayak don't get scammed easily. Hmm. Oh my God, don't get Scammed scammed. easily, don't get Iya. tipu easily. And stuff like Kalau aku sih sukanya belanjanya kalau buat aku ya aku lebih suka belanja di toko langsung karena kita bisa megang fabricnya atau enggak biasa kalau mereka ada pop up store atau di bright spot mungkin kita ke situ habis itu ya belinya di online mungkin karena lebih murah Bener banget lebih murah. ya kan Tapi ya, bener. kayak mereka misalkan 600 tapi di pop up itu dibilang diskon 20% 560 di online nya 450 ya kan ya walaupun udah pakai marketing promo gitu
gitu sih. Cuman kayak yang penting kita bisa feel the fabric lah, the quality gitu kan. Juga Shopee sih sebenarnya kayak udah ngeliat langsung di toko terus bikin lagi kayak jadi kayak Iya. Bener banget. Nah, kalau itu Mabel, Vivo. Mabel, Mabel. Itu fokusnya di mana ya tadi? Sosmed tuh bagus tau nggak? Kayak di atau lebih Online. bagus. Heeh. Ya benar sih, pro kontra sih. I mean like every action itu pasti ada konsekuensinya kan, in a way. Jadi yes, it is good. Kayak so much creative freedom going on, kayak bigger communities to share and stuff gitu. Cuman ya banyak juga kontranya. And iya benar sih. It's the matter of kayak the people, kayak education definitely is important. So kayak banyak yang nganggap remeh tapi sebenarnya enggak gitu loh, dampak itu jauh lebih dalam daripada what you see dari luar. Oke. Kalau Akbar, Bagus sih. Biasa. ya bagus Apa ya? Bagus kok. boleh. Berarti kalau sosmed untuk jualan di sosmed tuh in this era masih oke aja berarti. Masih oke aja sih, karena menurutku kalau beli offline itu sih culture-nya udah bergeser sih, bukan yang nggak ada sama sekali, yang maksudnya kayak mungkin kayak orang mikir kayak kayak di luar kalau bensinnya lagi pakai bayar lagi terus segala macam sih. Iya. Benar. Itu sih, cuman kalau lagi ada kayak event-event yang tadi kamu bilang itu kayak transport itu kan bukan dekat satu ya, bukan kita ke satu toko dua toko, tapi sembari kita jalan melihat sekali apa sembari kita banyak coba dan produk gitu lah. Jadi ya itu bagus sih. Kalau offline itu juga seperti itu gitu ya. Kalau dari itu mungkin Pro kontra juga sih, tapi kalau di online di online lebih mudah. Tapi yang lebih enaknya ya itu sih datang dari ke Bracelet yang pas dibanding harga tuh kalau di online tuh udah online aja. kayak gimana? Well, for me, kalau lihat dari a lot of perspective, it's pasti ada good and bad ya. Kayak, let's say kayak the good kayak is giving job opportunity for everyone. Jadi orang nggak semua orang ada modal bisa bikin di mall, brand atau gimana. But you bisa buka di Shopee atau gimana, cause like, you can just do that. Tapi the bad thing is like nowadays kayak kita lihat barang di real life kita bisa kayak ya terus kayak di Shopee ada lebih murah kayak itu kayak kasihan juga for people who already put so much effort kayak ada di udah in store, they pay for the listrik atau everything kayak again it's like That's true. yeah. Ya bagus seperti tadi. Tapi gue mau nambahin kayak kalau di mall masih dapat satisfaction gue. Yes. Beda aja gitu kayak Iya, window gua ke shopping. mall gitu. Window shopping gitu ya. Iya benar. Oke, sekarang kita bakalan nanya opini dari Sabin coba. Apa opini aku apa? Ya, lebih enak belanja di toko atau di sosmed dan dampaknya itu bagaimana sih? Kalau buat aku personally, aku lebih suka in person karena sebenarnya kalau beli brand gitu aku cuma beli di bazar gitu kan. Dan baju-baju ya aku cuma beli di saat itu juga. Jadi kayak for me in person and apalagi kalau thrifting, I feel like I like thrifting more. And of course it's better for the environment juga kan because there's a lot. Sebenarnya kayak personally I think for a lot of local brands they can't tackle the like sustainability thing karena kayak kalau kita sadar kan menurut aku ya a lot of local brands cewek-cewek itu basically cuma white label doang jadi kayak they just kayak manufacture at the same place dan tinggal taruh labelnya doang makanya buat aku I think in person thrifting is better. Kani gimana? Kalau I personally, I lebih suka kayak in real life karena size-nya kayak lebih accurate, terus juga sesuai ekspektasi aja sih. Kalau online kadang kan kayak nggak sesuai ekspektasi. Tuh. Oke guys, jadi semuanya udah selesai dari Makasih banget buat kalian udah bisa meluangin waktu kesini. Makanan, minuman, semua masih